Bapak Ibu yang terhormat, pernahkah setelah mandi tiba-tiba merasa pusing? Atau detak jantung terasa berdebar lebih cepat dari biasanya? Atau jangan-jangan, pernah hampir terpeleset di kamar mandi tapi untungnya masih bisa berpegangan? Kalau iya, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak orang usia 55 tahun ke atas mengalami kejadian serupa, dan ternyata ini bukan hal sepele. Menurut para ahli jantung, ada kebiasaan-kebiasaan saat mandi, yang selama ini kita anggap biasa saja, bahkan mungkin sudah dilakukan puluhan tahun, tapi diam-diam bisa membahayakan jantung, tekanan darah, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya benar, kebiasaan yang selama ini dianggap segar dan menyehatkan, bisa berubah jadi ancaman tersembunyi. Dan celakanya, banyak dari kita yang tidak sadar sampai terlambat. Maka dari itu, video ini sangat penting untuk disimak sampai tuntas karena kesehatan di usia kita, bukan lagi soal kuat atau tidak kuat, tapi soal cermat menjaga tubuh, agar tetap aman dan terhindar dari resiko-resiko kecil yang bisa berdampak besar. Bayangkan kisah Bu Retno, 63 tahun, ibu rumah tangga dari Semarang. Seperti biasa, pagi hari sebelum memulai aktivitas, beliau mandi pagi dengan air dingin. Katanya biar segar dan semangat. Tapi hari itu berbeda. Baru 5 menit setelah masuk kamar mandi, Bu Retno merasa pandangan sedikit kabur. Tangannya mulai dingin, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Belum sempat duduk, tubuhnya goyah. Untung suaminya, Pak Bambang, sedang di rumah, dan cepat tanggap. Setelah diperiksa dokter, ternyata tekanan darah Bu Retno tiba-tiba turun drastis, karena kaget suhu air dan tubuh belum siap setelah bangun tidur. Kata dokter, ini kejadian yang sangat sering dialami lansia, tapi sayangnya sering disepelekan. Bahkan, menurut data kesehatan lansia di beberapa rumah sakit, banyak kasus serangan jantung ringan, hingga kecelakaan di kamar mandi, terjadi akibat kebiasaan yang terlihat normal, seperti mandi terlalu lama, pakai air terlalu panas, atau berdiri di lantai licin, tanpa alas. Kisah Bu Retno bukan satu-satunya, mungkin Bapak Ibu pun pernah mengalami kejadian serupa tanpa menyadarinya, dan bisa jadi, hari ini kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, sebelum kita lanjut membahas satu persatu kebiasaan mandi apa saja yang bisa diam-diam membahayakan kita di usia lanjut, saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu sedang menonton dari kota mana? Dan usianya sekarang berapa? Coba tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling sapa dan berbagi pengalaman ya. Siapa tahu, apa yang Bapak Ibu alami, juga dialami orang lain. Dan jangan lupa, video ini bukan hanya penting untuk Bapak Ibu sendiri, tapi juga untuk anak-anak, pasangan, bahkan tetangga, yang mungkin tidak tahu bahwa kebiasaan mandi, bisa berisiko serius. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis karena di bagian akhir nanti, saya akan bongkar satu kebiasaan mandi yang sangat umum, tapi ternyata bisa memicu serangan jantung ringan. Jangan sampai terlewat. Dan tentu saja, bantu kami menyebarkan informasi ini dengan cara klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan konten-konten penting lain seputar kesehatan lansia. Karena usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup harus tetap terjaga. Setuju ya? 1. Mandi dengan air terlalu dingin di pagi hari. Segarnya air pagi memang menggoda. Apalagi kalau sejak muda kita terbiasa mandi sebelum matahari terbit, rasanya seperti ritual wajib untuk menyambut hari. Tapi, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tak lagi sekuat dulu. Air yang sangat dingin, terutama di pagi hari, saat suhu udara juga rendah, bisa menjadi musuh dalam selimut. Para ahli jantung memperingatkan bahwa air dingin memicu penyempitan mendadak pada pembuluh darah. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol, atau riwayat jantung efeknya bisa sangat serius. Bayangkan saja, tubuh yang baru bangun belum sepenuhnya siap menerima perubahan suhu ekstrim. Ketika langsung diguyur air dingin, sistem saraf akan merespons dengan sinyal darurat, memicu detak jantung yang cepat, dan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Untuk sebagian orang, ini bisa menyebabkan kepala terasa ringan, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan. Kasus seperti ini, cukup sering ditemukan di IGD, khususnya di pagi hari. Saran para dokter, gunakan air hangat suam-suam kuku, terutama bila mandi pagi. Hangat bukan berarti panas, cukup untuk menghindari rasa menggigil, tapi tetap nyaman di kulit. Ingat, menyegarkan tubuh bukan berarti harus mengguncang sistem peredaran darah. Lebih baik mandi dengan nyaman, daripada mandi terakhir kalinya. 2. Mandi terlalu lama. Banyak orang yang menganggap mandi lama itu menyenangkan. Ada yang bilang, mandi lama bisa bikin tubuh rileks, bahkan pikiran pun jadi lebih jernih. Tapi ternyata,
Mandi terlalu lama bisa membawa masalah serius, terutama bagi para lansia. Kenapa? Karena semakin lama tubuh terpapar air, terutama air hangat atau panas, suhu tubuh bisa menurun secara perlahan. Akibatnya, tekanan darah juga ikut turun. Kondisi ini disebut hipotensi, dan bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, atau tiba-tiba jatuh, karena kehilangan keseimbangan. Contohnya, Pak Darto, 68 tahun, dari Solo. Beliau suka mandi sambil duduk, dan merenung di bawah pancuran air, selama 20-30 menit. Tapi pada suatu pagi, ketika bangkit dari jongkok, beliau mendadak limbung, dan hampir jatuh. Ternyata, tubuhnya kehilangan panas, dan tekanan darahnya turun drastis. Dokter menjelaskan bahwa durasi mandi yang terlalu lama bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah di permukaan kulit, yang membuat aliran darah berkurang ke otak dan jantung. Terlebih jika mandi dilakukan sambil berdiri terus-menerus, resiko kelelahan otot dan kehilangan keseimbangan juga meningkat. Maka dari itu, usahakan durasi mandi tidak lebih dari 10-15 menit. Buat rutinitas mandi yang cukup tapi tidak berlebihan. Bila ingin berlama-lama di kamar mandi, duduklah sejenak dan hindari berdiri terlalu lama di bawah air mengalir. Ingat, mandi bukan lomba ketahanan. Mandi yang baik adalah mandi yang selesai dalam kondisi tubuh tetap bugar dan tidak kelelahan. 3. Langsung masuk kamar mandi setelah bangun tidur. Pagi-pagi, begitu mata terbuka, refleks kita seringkali langsung menuju kamar mandi. Ingin cepat-cepat bersih, menyegarkan diri, lalu lanjut aktivitas. Tapi siapa sangka, kebiasaan ini bisa membawa bahaya besar, terutama jika tubuh belum benar-benar siap. Saat kita tidur, detak jantung dan tekanan darah melambat. Begitu bangun, tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri kembali ke ritme normal. Nah, saat kita langsung masuk ke kamar mandi dan terkena air, apalagi air dingin, reaksi tubuh bisa seperti tersambar petir. Jantung terkejut, pembuluh darah mengecil, dan keseimbangan tubuh terganggu. Ini bisa menyebabkan serangan jantung ringan, atau bahkan kolaps. Cerita seperti ini dialami Pak Ruslan, 71 tahun, dari Depok. Suatu pagi, beliau bangun dan langsung mandi seperti biasa. Tapi beberapa detik setelah tubuhnya tersiram air, ia merasa jantungnya berdebar keras, kepala berputar, dan akhirnya terduduk di lantai kamar mandi. Untung saja cucunya mendengar suara jatuh dan langsung menolong. Setelah dicek dokter, ternyata Pak Ruslan mengalami reaksi vasovagal, yaitu respon tubuh yang terlalu cepat terhadap perubahan posisi dan suhu, menyebabkan tekanan darah anjlok tiba-tiba. Ini sangat umum terjadi pada lansia, tapi jarang diketahui. Solusinya sederhana, tapi penting. Setelah bangun tidur, duduk dulu di tempat tidur selama 2-3 menit. Gerakan tangan dan kaki perlahan untuk membangunkan tubuh. Setelah itu, minum air hangat dan biarkan tubuh beradaptasi. Baru kemudian masuk kamar mandi. Kebiasaan ini terlihat kecil, tapi bisa menyelamatkan nyawa. 4. Tidak menggunakan alas anti-selip. Kamar mandi adalah tempat paling berisiko bagi lansia. Kenapa? Karena air, sabun, dan lantai keramik adalah kombinasi maut bagi keseimbangan tubuh. Banyak orang berpikir jatuh di kamar mandi hanya soal terpeleset biasa. Padahal, data medis menunjukkan bahwa jatuh di kamar mandi adalah salah satu penyebab tertinggi patah tulang pinggul dan cedera kepala pada usia 60 tahun ke atas. Dan lebih parahnya, banyak yang menganggap ini musibah biasa, padahal bisa dicegah dengan satu hal sederhana, alas kaki anti-selip atau karpet karet khusus kamar mandi. Bu Lastri, 66 tahun, dari Surabaya, pernah mengalami kejadian yang tidak akan ia lupakan. Waktu itu, ia sedang mandi seperti biasa. Tapi, karena lantai agak basah dan sedikit berlumut, kakinya terpeleset. Tubuhnya jatuh ke samping, kepalanya membentur dinding, dan tangan kirinya patah menahan tubuh. Ia harus dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Seandainya saat itu ada alas kaki yang aman, kejadian ini bisa dihindari. Tapi karena selama ini tidak ada yang memperingatkan, beliau mengira semua baik-baik saja. Inilah pentingnya edukasi soal keselamatan di kamar mandi bagi lansia. Gunakan alas anti-slip, baik berupa sandal dengan sol karet khusus, atau karpet anti-licin, yang ditempel di lantai. Pastikan juga, kamar mandi memiliki pegangan tangan, grab bar, yang kuat. Jangan tunggu kejadian buruk terjadi baru bergerak. Lebih baik sedia sebelum terpeleset. 5. Mandi saat perut kosong atau lapar. Kebiasaan mandi sebelum sarapan mungkin sudah terbentuk sejak kita kecil. Tapi di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi seefisien dulu dalam mengatur energi. Mandi saat perut kosong bisa menyebabkan tubuh terasa lemas,
kepala ringan, bahkan bisa menyebabkan pingsan. Ini karena tubuh menggunakan energi, dan sistem pembuluh darah bekerja keras untuk mengatur suhu saat mandi. Ketika tidak ada bahan bakar dari makanan, tubuh bisa kehabisan tenaga mendadak, apalagi jika mandi dilakukan dengan air panas, yang mempercepat pelebaran pembuluh darah. Pak Asep, 65 tahun, dari Bandung, punya pengalaman serupa. Karena terburu-buru menghadiri acara keluarga, ia mandi pagi dalam kondisi belum sarapan. Air yang digunakan cukup hangat, dan ia mandi cukup lama. Beberapa menit kemudian, saat mengeringkan badan, tubuhnya mendadak lemas, dan ia jatuh terduduk. Istri dan anaknya langsung membantunya kembali ke tempat tidur. Setelah diperiksa, tekanan darahnya turun karena tubuhnya kehilangan panas dan tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankan kestabilan sirkulasi darah. Untuk mencegah kejadian seperti ini, sebaiknya minum segelas air hangat atau teh manis sebelum mandi. Jika bisa, makan camilan ringan seperti pisang atau roti setangkup. Tubuh yang cukup energi akan lebih kuat beradaptasi terhadap suhu air dan perubahan tekanan darah selama mandi. Ingat, tubuh kita perlu bensin untuk menjalankan fungsi dasarnya. Jangan paksakan mandi dengan perut kosong hanya karena terbiasa begitu di masa muda. 6. Menggosok tubuh terlalu keras. Mungkin tanpa sadar, kita sering berpikir, kalau mandi nggak digosok keras, rasanya belum bersih. Atau merasa puas saat air panas menyentuh tubuh, karena terasa melemaskan otot-otot yang kaku. Tapi tahukah Bapak Ibu, justru dua kebiasaan ini bisa menjadi kombinasi yang berbahaya di usia 55 tahun ke atas. Kulit kita, seiring bertambahnya usia, jadi jauh lebih tipis dan sensitif. Saat digosok terlalu keras, apalagi dengan sabut atau spons kasar, kulit bisa mengalami luka mikro, peradangan ringan, bahkan menyebabkan gatal berkepanjangan. Selain itu, menggosok terlalu keras juga bisa merusak lapisan pelindung alami kulit yang berfungsi menjaga kelembapan. Akibatnya, kulit jadi cepat kering, bersisik, bahkan mudah terinfeksi jamur atau bakteri dari lingkungan kamar mandi. Lebih berbahaya lagi, kalau kebiasaan ini dilakukan bersamaan dengan mandi air panas. Meskipun terasa nyaman, air yang terlalu panas bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah secara cepat dan drastis. Hal ini membuat tekanan darah turun tiba-tiba, dan bisa menimbulkan rasa pusing, jantung berdebar, bahkan membuat tubuh goyah setelah berdiri. Banyak lansia yang jatuh bukan karena terpeleset, tapi karena tekanan darahnya anjlok setelah mandi air panas terlalu lama. Cerita ini pernah dialami Bu Herni, 69 tahun, dari Bekasi. Beliau suka mandi dengan air sangat panas, sambil menggosok tubuh cukup keras, karena merasa itu membuat badan lebih ringan. Tapi suatu sore, usai mandi, beliau merasa kepalanya ringan dan mendadak jatuh terduduk. Setelah dicek, tekanan darahnya turun hingga 85/60. Dokter menyarankan agar beliau mengurangi suhu air mandi dan mengganti sabut mandi dengan handuk lembut saja. Jadi, pelajaran pentingnya adalah bersih tidak harus keras dan hangat tidak harus panas. Rawat tubuh kita dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Karena tubuh kita yang sekarang tidak sekuat dulu, dan itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kita harus lebih bijak. 7. Tidak langsung mengeringkan tubuh dan rambut setelah mandi. Banyak dari kita punya kebiasaan membiarkan tubuh basah cukup lama setelah mandi. Kadang karena ingin pakai handuk perlahan, atau menunggu tubuh kering sendiri. Atau mungkin, duduk-duduk sebentar tanpa segera mengeringkan rambut. Sekilas memang terasa santai, tapi ternyata, kebiasaan ini bisa berdampak besar bagi kesehatan tubuh lansia. Setelah mandi, terutama dengan air hangat, suhu tubuh akan menurun secara perlahan. Bila tubuh dan rambut dibiarkan basah terlalu lama, tubuh akan terus kehilangan panas melalui penguapan. Akibatnya, suhu inti tubuh bisa turun di bawah normal, kondisi yang disebut hipotermia ringan. Bagi usia muda, ini mungkin tak terasa. Tapi bagi lansia, hal ini bisa memicu menggigil hebat, kelelahan, bahkan penurunan tekanan darah secara perlahan. Dan jika dilakukan berulang setiap hari, tubuh bisa melemah tanpa disadari. Apalagi bila rambut yang basah dibiarkan terbuka dan tidak langsung dikeringkan, kepala akan kehilangan panas lebih cepat daripada bagian tubuh lain. Hal ini bisa menyebabkan sakit kepala, masuk angin, atau gangguan ringan pada sistem saraf di kepala dan leher. Contohnya, Pak Yusuf, 64 tahun, dari Yogyakarta. Beliau terbiasa membiarkan rambutnya basah, sambil berjalan-jalan di sekitar rumah usai mandi pagi.
Ia menganggap udara pagi itu menyehatkan. Tapi, beberapa minggu terakhir, beliau sering mengeluh sakit kepala dan leher kaku. Setelah konsultasi dengan dokter, penyebabnya ternyata adalah suhu kepala yang menurun terus-menerus setelah mandi. Tubuh yang sudah tidak sefleksibel dulu, kesulitan menyesuaikan suhu lingkungan. Maka dari itu, sangat penting untuk segera mengeringkan tubuh dan rambut dengan handuk lembut setelah mandi. Bila perlu, gunakan hair dryer dengan suhu rendah agar kepala tetap hangat. Ingat, menjaga kehangatan tubuh setelah mandi bukan soal kenyamanan semata, tapi soal menjaga fungsi vital tubuh tetap stabil. Jangan biarkan tubuh kita lemah hanya karena menunda hal kecil, seperti mengeringkan badan. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata mandi bukan sekadar rutinitas membersihkan tubuh. Ada banyak hal kecil yang selama ini kita anggap sepele, tapi bisa berdampak besar pada kesehatan, terutama di usia kita sekarang. Dari suhu air, durasi mandi, sampai cara kita mengeringkan tubuh semuanya saling berkaitan, dan bisa menentukan apakah tubuh tetap bugar, atau justru rentan sakit. Harapan kami, setelah menonton ini, Bapak Ibu bisa lebih hati-hati dan bijak dalam menjaga diri. Karena kesehatan bukan hanya soal obat atau rumah sakit, tapi soal kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat menjalani hari-hari ke depan.